Om Swastiastu. Beri hormat. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Baik, pada hari ini Ibu didampingi oleh pengajar praktik Ibu nanti dalam pembelajaran hari ini ya. Jadi perkenalkan, silakan Bu. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Baiklah anak-anak, minggu lalu kan materi untuk di topik pertama itu udah selesai ya. Sekarang kita masuk ke materi Bhinneka Tunggal Ika, yaitu topik yang kedua. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai dengan baik. Hari ini siapa yang mau memimpin doa? Ibu, Ya, silakan Dwi dipimpin ya doanya. teman-teman boleh minta waktunya untuk berdiri. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan budaya masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Tidak akhir dalam berdoa dapat. Boleh juga lagi. Terima kasih ya Mbak Dwi, semangat sekali memimpin doa hari ini ya. Ya, jadi topik kita pada hari ini adalah asal usul dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sebelum lanjut ya dengan kita akan berdiskusi terkait asal usul dan makna Bhinneka Tunggal Ika, alangkah baiknya cek perasaan dulu ya. Nah, itu ada roda emosi Prucik ya. Jadi silakan anak-anak sampaikan bagaimana perasaan anak-anak hari ini. Gembira, sedih, galau atau apa? Ya, apalagi jam siang seperti ini ya, biasanya anak-anak ngantuk gitu ya. Silakan siapa yang mau menyampaikan perasaannya hari ini.
Mungkin di depan. Ya, Bu, perasaan saya hari ini tuh senang banget karena tadi pagi saya diantar sama saya ke sekolah. Saya juga disiapin makan nasi goreng. Wah, mantap sekali ya. Udah biasa disiapin ya. Sekarang Ibu coba yang paling pojok ya di belakang. Bagaimana perasaan hari ini? Perasaan saya senang Bu karena ya itu sama Bu dibuat antar ke sekolah sama diantar ke sekolah. Wah, sama ya, mantap ya. Ada nggak yang lagi bersedih hari ini? Ya, syukurlah. Berarti sama seperti senyumnya hari ini Ibu lihat sangat bersemangat gitu ya. Kelihatannya gembira sekali. Mungkin karena mau bersekolah ini ya. Ya, Bu. Maaf ya. Ya, mari kita lihat persiapan belajar anak-anak ya. Ya, Ibu lihat sudah bersih ya. Setiap masuk di kelas ini memang selalu bersih ya, Ibu lihat. Tapi tetap dipertahankan ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, terus untuk kerapian udah semua pakai udeng. Ya, Bu. Ya, jangan sampai ada yang lepas udengnya. Itu adalah simbol kita di agama Hindu, untuk pria itu wajib mengenakan udengnya. Tidak ada alasan keringetan gitu ya. Ya, mantap sekali ya, beri aplaus dulu lagi. Ya, untuk presensi kira-kira ada yang nggak datang ya? Hadir semua, Bu. Semua hadir. Ya. Wah, aplaus lagi sekali ya. Ya, berarti nihil ya. Ya, anak-anak memang sekarang Ibu lihat masih bersemangat, tapi mungkin ada beberapa itu yang Ibu tidak ketahui dan anak-anak mungkin dalam keadaan letih, lelah dan lain sebagainya, mungkin ada yang malu untuk menyampaikannya. Jadi di sini kita melakukan teknik stop dulu ya. Jadi yang sudah fokus biar bertambah semangat dan bertambah penuh dengan kesadaran ya nanti mengikuti pembelajaran ini, dan yang ada sedikit masalah itu nanti akan lebih difokuskan kembali ya. Mari kita dengarkan musik. Ya, silakan anak-anak duduknya dengan posisi tegak. Ya, tangan bisa ditaruh di atas meja atau di atas paha anak-anak. Ya, yang mau menutup matanya agar lebih tenang, silakan ditutup dan rasakan kenyamanan yang anak-anak rasakan. Ya, silakan anak-anak rasakan keluar dan masuknya napas anak-anak ya. Mungkin anak-anak bisa mengikuti panduan dari Ibu ya, dengan menarik dan menghembuskan napas ya. Silakan tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Dan rasakan pundak anak-anak, seberapa besar beban yang anak-anak pikul ya, dan ucapkan terima kasih pada diri sendiri dengan kalimat terima kasih diriku karena sudah berjuang selama ini sampai detik ini.
Jika sudah merasa nyaman, anak-anak tarik nafas sekali lagi, hembuskan, dan bisa membuka mata kembali. Ya. Ya. Nah, mudah-mudahan itu bermanfaat ya untuk kesehatan mental atau psikologis kita, anak-anak ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu anak-anak dapat memahami dari mana sih asal usul kata Bhinneka Tunggal Ika itu dan apa sih maknanya. Ya, nanti melalui proyek kewarganegaraan yaitu berdasarkan gaya belajar anak-anak, nanti anak-anak duduk secara berkelompok ya. Boleh membuat komik, poster ataupun dalam bentuk lainnya sesuai dengan gaya belajar anak-anak ya, visual, kinestetik ataupun auditori. Jadi pilihannya bebas. Nah, untuk yang kinestetik minggu lalu udah Ibu ingetin ya, kalau anak-anak mau memperagakan bahwa perlengkapannya misalnya tentang kebinekaan agama ya, bahwa misalnya selendang untuk agama Islam nanti dipakai ya sebagai jilbab gitu misalnya ya, atau langsung dipakai jilbab aslinya dibawa, boleh ya. Apa sudah membawa, disiapkan? Siap, sudah, Bu. Ya, mantap ya, berarti semangat ya. Ya, perlu Ibu sampaikan asesmen atau penilaian yang nanti akan dinilai ketika anak melakukan atau menjawab tes ataupun dalam asesmen keterampilan dan sikap ya. Ya, nanti untuk asesmen pengetahuan cukup anak-anak mencentang ya benar atau salah dari pemahaman yang anak-anak dapatkan ya. Nah, untuk asesmen keterampilan itu ketika berpendapat atau anak-anak mencontek buku, melihat catatan, merumuskan ide bagaimana, kreatif apa bagaimana. Terus kerjasama ini atau kolaborasi sangat penting ya. Terus dalam menyimpulkan ya. Terus untuk asesmen sikap itu melalui observasi dengan pengamatan individu ya. Jadi ketika berkolaborasi nanti berdiskusi, ada yang sebagai benalu itu misalnya ya nggak mau bekerja tapi mengakui bahwa itu hasil karyanya dalam berdiskusi, itu kan kayak benalu berarti ya. Nah jadi itu adalah nilai-nilai yang ketidakadilan ya. Jadi harus adil, bagi tugas sama rata dan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik ya. Nah, jadi itu asesmen sikap ya. Nah, adapun pertanyaan pemantik ya, agar anak-anak semakin tahu apa sih asal usul dan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Jadi bagaimana siswa mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan siapa yang mau menjawab. Ibu tahu, pasti semua tahu ini ya. Apalagi videonya udah Ibu share ya untuk materi ini, untuk dipelajari di rumah. Ada yang mau menjawab? Ibu, Iya, silakan. jawabannya adalah bersikap adil kepada siapapun dan tidak melakukan sikap diskriminasi, Bu. Wah, mantap sekali ya. Ya, satu lagi ada yang mau menjawab? Ada? Ibu beri kesempatan sekali lagi. Ada yang mau menjawab? Ya, Dwi lagi. Ya, silakan Dwi. Dengan cara menghargai teman-teman yang berbeda baik itu suku, agama, ras dan lain sebagainya. Iya, benar sekali ya. Ya, asesmen awal ya. Dalam materi ini ada juga pertanyaan itu ya. Apa makna Bhinneka Tunggal Ika bagi kalian dan bagaimana mewujudkannya? Nah, silakan. Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Menurut saya bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu bagi kita sebenarnya itu dengan cara tidak mengajak semua teman-teman yang mungkin berbeda agama, berbeda suku dan lain
Berarti menurut anak Putih, makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda tapi tetap satu. Iya, benar sekali ya. Jadi dari keberagaman itu kita harus satukan dalam bentuk rasa toleransi. Ya, bagus sekali ya. Kita beri tepuk salut dulu ya buat teman-temannya dan anak-anak semua yang sudah semangat hari ini. Tepuk salut. 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 Ya. Ya, Ibu jelaskan sedikit ya terkait asal usul dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di mana dulu anak-anak pasti sudah mempelajarinya di sejarah ya, mapel sejarah, bahwa kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan di Nusantara yang banyak menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu contoh nyata bagaimana persatuan Majapahit menginspirasi negara kita. Nah, anak-anak tahu Empu Tantular? Ya. Nah, Empu Tantular adalah seorang pujangga sastra. Nah, beliau adalah kerabat Raja Hayam Wuruk. Beliau merupakan penganut agama Buddha. Nah, Empu Tantular inilah yang menulis kitab Sutta Soma. Dan di dalam kitab itu tertulis kata atau kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan Garuda Pancasila itu adalah sebagai lambang negara Indonesia. Nah, dalam kitab tersebut tertulis tulisan seperti ini anak-anak ya. Nah, yang artinya itu adalah yang Buddha tiada berbeda dengan Siwa Mahadewa. Keduanya itu merupakan sesuatu yang satu, tidak mungkin memisahkan satu dengan yang lainnya. Karena yang agama Buddha dan yang agama Siwa sesungguhnya tunggal. Kedua memang hanya satu, tiada dharma atau hukum yang mendua. Nah, sehingga inilah yang disepakati cocok dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Itu banyak sekali keberagaman, tetapi keberagaman itu satu, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi lambang negara itu adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, ini adalah sedikit tulisan tentang kitab Sutta Soma ya, yang merekomendasikan apa yang ada dalam kitab itu, di mana makna Bhinneka Tunggal Ika secara historis ya merupakan semangat persatuan. Ya, ini Ibu rasa sudah anak-anak tonton dalam video yang Ibu kirimkan, dan sekarang ya anak-anak berdasarkan pemaparan materi yang Ibu sampaikan tadi dan materi yang Ibu share dalam melalui video itu di WA group, Ibu ingin tes pengetahuan anak-anak seberapa sudah memahami materi ini. Ya. Jadi sebelum anak-anak duduknya berkelompok, Ibu bagikan ya sebagai asesmen pengetahuan.
dapat angkat tangannya. Duit dulu ya. Oh sudah Bu. Oh sudah ya. Sudah semua. Sudah. Ya, ini temannya lagi. Lagi. Ya, sudah semua dapat? Ya. Ya, kalau sudah Ibu beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan. Silakan ya. Ingat dikasih identitas ya Nak ya. Jangan sampai lupa nama, kelas dan nomor absen. Di pojok kayak kiri kan. Sudah Ibu lihat sudah semua selesai ya. Padahal waktunya masih tersisa ya. Lagi 2 menit ya. Jadi silakan bisa dikumpul ya. Bawa ke depan aja Bu ya. Ya dikumpulkan. Sudah semua ya? Ya baiklah, karena tadi mungkin agak tegang sedikit ya. Dikira mungkin merasa sulit, ternyata dengan waktu 3 menit anak-anak sudah bisa menyelesaikan ya. Jadi kita ice breaking dulu ya. Ya, ice breakingnya anak-anak silakan berdiri semua ya. Kalau Ibu begini posisi tangannya, anak-anak bilang E ya. Kalau naik begini berarti A ya. Harus semangat ya. Ya. Coba dulu ya. E
ke depan ya. Ya lagi ya, satu lagi ya. Ya, berarti yang lainnya udah. Disampaikan kepada teman-temannya apa yang sudah dipelajari atau ingin disampaikan terkait Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di kelas ya, kesehariannya itu kira-kira ada nggak teman-temannya yang tidak menghormati, tidak bertoleransi dengan sesama teman atau di kelas lain? Pernah lihat? Untuk di kelas ini karena dari yang saya lihat waktu pas tulisan dia itu yang berbeda agama itu tetap toleransi kepada yang agama Hindu karena pas tulisan dia yang lainnya juga Berarti yang lainnya juga ikut ya, walaupun agamanya berbeda-beda ya. Jadi bagus sekali ya, kompak ya. Ya baiklah, sekarang silakan anak-anak duduk secara berkelompok dan silakan anak-anak membuat proyek kewarganegaraan berdasarkan tulisan yang ada di slide ya anak-anak. Jadi anak-anak duduknya berkelompok sesuai gaya belajar anak-anak. Ya, ya silakan duduknya berkelompok. Visual. Bu, izin bertanya Bu. Ya. Dalam kelompok ini boleh pertanyaannya atau harus Ya nanti akan diberikan waktunya so nanti setelah ibu sampaikan ya apa saja nanti yang perlu disiapkan ya. Ya untuk kelompok ini bisa dibuat nama kelompoknya ya. Sesuai dengan gaya belajar aja ya biar gampang ya, visual gitu ya atau kinestetik atau auditori gitu ya. Ya untuk kelompok visual ini ya kelompok visual sama ini ya dua kelompok ya. Yang ini dulu ibu tanya kira-kira mau buat apa ini? Ya berarti lewat digital apa manual digital. Silakan ya belajar di sini ya. Ini auditori ya, ya auditori dua. Ya silakan dilanjut ya. Berarti video ya. Kira-kira selesai lah. Maunya durasinya berapa? Karena waktu cuma 25 menit. 2 menit ya. Ya kinestetik udah disiapkan. Ya, rencananya peragain apa ini? peragain pakaian ibadah. Ibadah masing-masing agama. Ini ibu lihat berempat. Nah, ini lebih tiga. Oh itu ya ya. Biar mau. Lebih baik digabung ya. Digabung ya disaling, jangan berpisah-pisah. Mungkin di belakang sana boleh kan? Ya. Jadi perbedaan tempat ibadah atau gimana?
pakaian ibadah. Oh, pakaian ibadahnya. Untuk Ada berapa agama? 6. 6. Udah tercover semua. Sudah. Sudah ada. Kita juga pakai lagu, Ya. lagunya udah kirim 13. Oh, nanti kirim biar ke WA ibu ya, biar pengumpulannya ya. Dari kasih. Ya, ini tadi ya maunya buat di apa? Oh my goodness ya. Berarti kalau lewat tanpa ya hasilnya. Ya silakan. Waktunya 25 menit ya. Oh, ini melukis sendiri nggak? Ya, walaupun lewat aplikasi ya. Silakan dilanjutkan. Tapi jangan sendiri yang melukis. Ya, dibantu ya biar semua bisa ya. Sama ya. Video juga berarti ya. Berapa menit nanti durasinya? Oh, jangan 5 menit. Takutnya kurang ya. Videonya apa nanti lewat apa? Yang mau dibuatnya. Pakai aplikasi capture ya. Ya silakan mulai membuatnya. Ingat waktunya 25 menit ya. Nanti maksimalnya berapa, mau berapa menit 5 ya? Coba tulis. Kalau misalnya udah ingat, ya biar nggak terbiasa, kita pergantian gitu ya. Coba pengalaman ya. Apalagi udah mampu menggambar gitu ya, kalau melukis, itu berarti sudah paham gitu ya, apa yang mau digambarkan, mau menceritakan apa di gambarnya gitu ya. Jadi kalau bisa ya tanpa catatannya. Kalau misalnya mau lihat-lihat gitu ya. Oh, nanti diredaksi ya. Oh ada. Makanya presentasi dan diskusi ya. Oh berarti lingkungannya konflik juga ya, baru di
ganti pakaiannya ya. Tapi jangan ini ya libur di luar ya, giliran nanti ya silakan. Dia boleh isi. Nanti sebelum presentasi boleh nanti ice breaking atau menyanyikan yelnya boleh ya. Ya. Ya kalau punya yel boleh ya. Kalau enggak itu kayaknya hampir selesai ya. Udah mau selesai. Berarti ini tinggal nyari Google ya, cepat sekali. Edit nah ya sedikit nah. Nanti aku mau saya dulu ya, biar nanti ibu nampilin ya. Nanti kalau udah selesai, IPA-nya biar bisa itu kami. Oh di grup WA juga bisa ya. Anak-anak di grup WA juga bisa ya. Biar semua bisa melihat ya. Nanti hasil karyanya ya. Nanti itu tampilnya di depan ya. Untuk video ini gimana? Amannya bisa ya. Nanti dikirim di grup ya. Biar semua temannya ini ya. Aku tuh masih belum. Aku
iya. Supaya nanti dia balik ya. Kenapa, Mas? Atau masih lupa tadi? Nanti presentasinya mau tampil sebagai pembuka ya boleh. Sudah selesai. Nanti kalau kelompok lain presentasi anak-anak boleh atau nanti memberikan umpan balik bagaimana penampilannya, apa yang kurang boleh ya. Pertanyaan untuk kelompok itu sudah selesai? Belum? Sudah? Oh lagi ya, dilanjutkannya nanti rencananya sebagai pembuka ada ya atau ya kalau nggak ada apa-apa nanti kalau masih ada waktu sisa boleh ya dibuat ya atau kalimat motivasi boleh ya silakan dilanjutkan ya. Ada masalah? Kenapa? Oh biar penurutan itu ini makna nanti berarti bagi tugas ya. Ya. Ini kayaknya udah siap tampil ini. Agama ya agama Islam pasti ya Katolik ya itu bawa apa tuh ini rosario sama ini agama Hindu Protestan ya Protestan apa bedanya kalau Protestan itu nggak ada rosarionya tapi kalau Katolik itu ada Di polosan ya Bu. ya lebih polosan. Ada nggak perbedaan yang lain lagi? Ada, kalau dari cara berdoanya juga beda. Kalau Katolik itu sebelum berdoa kita buat tanda salib. Kalau Protestan Nah, ya. Saatnya jam ke-6 dimulai. Budaya biksu ya? Apa semua agama Buddha? It's time to begin the sixth lesson. Itu biksunya tak takut ya. Tapi kalau agama Buddha misalnya pembiara itu harus pakaiannya gitu ya? Ya, oh boleh berarti. Pakai pakaian apa biasanya? yang penting harusnya Kalau sembahyang biasanya apa? Kemeja boleh ya? Oh enggak harus itu ya? Iya. Kalau biksu baru harus ya? Ya apa? Tapi biar lebih kelihatan. ya yang lebih kelihatan ya. Ya. Oh iya Bu, Ya. saya juga kan Sony yang bakal mendampingi kita buat parade. Oh iya ya. Sip. Udah di WA group? Udah. Ya. Ya ya. Sip, sip. Gimana sekarang udah siap? Ya udah. Udah. Kita sudah mulai. Ya silakan diskusi dulu lagi ya. Ini udah siap? Udah. Ini kalau warnanya kan nanti usaha paling terakhir.
Kalau dilihat tadi. Gimana Kak? Udah siap nih? Kok belum? Untuk berdiskusi dan pembuatan modelnya sudah selesai ya. Sekarang dilanjutkan dengan sesi presentasi. Ya. Jadi untuk sesi presentasi ini siapa yang mau duluan ya presentasi? Ya, kinestetik ya, karena lebih dulu angkat tangannya. Silakan. Sebentar Bu, kita perkenalan dulu. Ini internetnya. Halo semuanya. Halo. Kami dari kelompok kinestetik akan menggunakan suatu parade yang dimana kami akan menampilkan cara beribadah dan juga pakaian ibadah sesuai agama yang ada di Indonesia. Baik, untuk lagu bisa dibuka. Cek tempatnya.
kita, saya di sini sebagai agama Islam. Perkenalkan, nama saya Nuchana Putri Widarata. Saya di sini sebagai agama Konghucu. Perkenalkan, nama saya Kadek Muhammad Abdullah. Saya di sini sebagai agama Buddha. Jangan jadikan suatu perbedaan sebagai kesepakatan. Kami Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sangat luar biasa ya penampilannya. Walaupun ya, walaupun ada sedikit koreksi ya. Tadi yang umat agama Islam ketika beribadahnya lebih baik menghadap ke sini ya. Karena kan ibu yang menilai gitu ya. Jadi tak kelihatan karena menghadap ke sana ya. Terus yang kedua itu untuk ininya lebih baik ketika masuk ke rumah ibadah itu melepas sandal gitu ya. Tadi ada yang pakai sandal ya, tapi sudah luar biasa Nana ya, bagus sekali penampilannya ya, dan terwakilkan dari semua agama gitu ya. Yang lainnya ada yang mau kasih umpan balik? Aku bertanya boleh anak-anak. Mungkin tadi apa perbedaan agama Kristen kok ada dua gitu, apa yang membedakan, boleh anak-anak bertanya ya. Sudah cukup ya. Ya bagus apa enggak? Ya boleh ya, saya yang mantap sekali ya. Ya silakan kalau nggak ada yang bertanya, silakan ya. Siapa lagi yang mau tampil ya? Auditori ya. Udah dikirim. Coba dibantu. Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok auditori ingin menampilkan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komanggia Putri, absen 19. Nama saya Debbie Fitria, absen 3. Nama saya Kagen Nurbiak Sumedering, absen 14. Nama saya Nikoma Kirana Madani Mandika, Chandra Pratama. Nama saya Idim Rajanika, cara absen 6. Selamat menonton. Semuanya, hari ini kita membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana sih Bhinneka Tunggal Ika itu berasal? Kata bunyi kalau Bhinneka berasal dari bahasa Jepang. Ketiga kata tersebut membentuk satu kalimat yang dapat digunakan pada beda tetapi yang sama jelas. Tulisan dari kalimat ini terdapat pada pita yang dicakram oleh burung garuda. Pada sidang kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1945, selama negara demokrasi dan semua negara Bhinneka Tunggal Ika secara resmi digunakan. Setelah terjadi amandemen UUD RI tahun 1145, sebagian Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada Undang-Undang Negara Garuda Pancasila yang terdapat pasal 36 ayat 2 RI tahun 1145 yang menyatakan bahwa negara ialah Garuda Pancasila dengan sebagian Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah perbedaan dalam Setelah terjadi amandemen UUD RI
Apa sih makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu aja. Oh iya. Ya. Ibu stop dulu ya. Ibu pause dulu. Kita trisanggil dulu bareng-bareng ya. Swastiastu. Aing Pidading Naugang Majeng Mahaputra SMA Negeri 1 Singaraja Duaning Sampun Galang Ngiring sareng sami ngaturang puja tri sanjit kawitin antuk pada asana Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha Pranayama Karasodana Om Sudamam Swaha Om Ati Sudamam Swaha Puja Tri Sanjit Om Bhurvaswah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Niskalan Niranjano Nirvikalpo Niratyata Sudadewa Eko Narayana Nadwitya Stikasti Om Tuan Siwa Tuan Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Vishnu Charudrasya Purusa Parikirtika Om Purutam Om Sama Swama
Mahadewa Sarupraniditangkara Mamuja Sarupapedya Wahyu Sesahesiwa Om Kesantawiyo Kaika Dosa Kesantawiyo Wacika Nama Kesantawiyo Manasa Dosa Kakramadat Sama Om Santi 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 Om. Thank you. Silakan lanjutkan ya. Ya, yang lainnya diperhatikan ya. Perbedaan dalam keberagaman yang merupakan kesatuan dari bangsa Indonesia. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika mengandung dua unsur, yaitu keberagaman dan kesatuan. Keberagaman merupakan gambaran dari kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri atas perbedaan dan keragaman kelas suku budaya adat istiadat, agama, bangsa, dan lain-lain. Apa saja sih contoh perilaku Bhinneka Tunggal Ika? Berapa contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika? Yang pertama, saling menghargai dan menghormati perbedaan seperti agama, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan warna kulit. Yang kedua, bersikap baik dan tidak saling mengejek, saling membantu tanpa memandang perbedaan. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang, toleransi antar umat beragama. Yang keempat, tidak menjelek-jelekkan suku, agama, ras, atau adat tertentu, saling tolong-menolong antar sesama. Dan yang terakhir, menghargai pendapat teman, mendukung kegiatan sosial yang mempersatukan kelompok. Kesimpulannya adalah, dengan mempelajari materi Bhinneka Tunggal Ika ini, kita dapat mengetahui bahwa bangsa Indonesia memiliki beragam agama, suku, bahasa, dan budaya. Dengan adanya perbedaan, kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap menjaga persatuan kesatuan negara ini agar tidak terpecah belah karena adanya suatu perbedaan. Semuanya ini mengajarkan pentingnya toleransi, persatuan, dan harmoni di tengah perbedaan, serta menegaskan bahwa keragaman adalah kekuatan bukan pemisah. Ya, jadi mungkin audien ya, anak-anak sebagai audien mau memberikan umpan balik, silakan bertanya, boleh. Mungkin dari tampilan video tadi ada yang ingin anak-anak tanyakan, silakan ya. Ya, ada yang bertanya? Pas? Pas. Kok kurang semangat ini? Pas? Apa? Ya. Siapa ya, ibu lupa namanya? Ya? Pista. Ya, Pista sepertinya ragu-ragu ya mau angkat tangan. Iya, jangan takut ya, daripada nanti masih bingung ya, pulang membawa kebingungan gitu ya, boleh bertanya ya, harus percaya diri ya. Ya silakan Pista, mau bertanya apa? Bukannya Ya. mau bertanya Bu, mau mengevaluasi ya Bu. Ya silakan. Tuh pas pada saat kesimpulan itu pas penjelasan itu terlalu cepat. Oh, terlalu cepat ya. Ya, mungkin mau ditanggapi silakan. Mungkin nanti dalam pembuatan video selanjutnya mau bagaimana? Nanti dalam pembuatan video selanjutnya diperbaiki lagi biar agak aman. Ya, kalau dari Ibu ya, dalam
video itu mungkin lebih banyak gambar gitu ya, biar lebih menarik gitu ya. Tadi sudah bagus sekali ya, dan materinya dari materi yang disampaikan di video ini memperlihatkan bahwa kelompok dari auditori ini yang maju ya itu sudah memahami ya materi asal usul dan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Cuman tambahannya itu perbanyak gambar ya. Misalnya seperti tadi ya, ini ya saling menghargai, mungkin gambar orang dalam bermusyawarah gitu ya, ditambahkan di sana dan lain sebagainya ya. Jadi itu aja masukan dari Ibu yang bisa ditutup ya. Karena presentasi kita sudah selesai, jadi di sini saya ada pantun, nanti bilang cakep ya. Burung pipit terbangnya tinggi. Sekian dari kelompok auditori, sekian dan terima kasih. Auditori sudah, sekarang visual ya. Kelompok visual ya, siapa yang mau maju ya? Ya, yang pertama angkat tangannya. Ya, silakan disambut lagi ya. Bapak visual. Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya perkenalkan nama saya Igita Sumaksadana, saya kelas 10A. Perkenalkan nama saya Rahmat Kurma, saya dari kelas 10A. Perkenalkan nama saya Wisnu Muda, nomor absen 33 dari kelas 10A. Perkenalkan nama saya Rizky Bagus Muhammad Firdawan, nomor absen 5. Perkenalkan nama saya Dapat Firdaus dari kelas 10A. Perkenalkan nama saya Mas Diki Putra, absen 26 dari kelas 10A. Perkenalkan nama saya Tomananda Hendra Sindra, kelas 10A, absen 18. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan bapak saya akan mempresentasikan materi yang telah saya dan bapak saya buat. Tentu saja materi yang pertama dibacakan oleh saya. Yang pertama itu ada asal usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan respon dari inputan bulat terhadap realitas sosial masyarakat Majapahit yang membutuhkan persatuan di tengah perbedaan yang ada. Hanya ada kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Ketiga kata tersebut membentuk satu kalimat yang diterjemahkan menjadi berbeda-beda tetapi satu dua. Selanjutnya adalah dibacakan oleh Wisnu. Saya usul supaya Ika dari kalimat lengkap tersebut diambil satu kalimat yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang dijadikan sebagai tujuan negara. Tulisan dari kalimat ini terdapat pada pita yang diram oleh burung Garuda. Selanjutnya terusul supaya Bhinneka Tunggal Ika. Setelah terjadi amandemen UUD NRI tahun 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada Undang-Undang Negara Garuda Pancasila diatur pada pasal 36 AUD NRI tahun 1945 yang menyatakan lambang negara ialah Garuda Pancasila. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, aturan konstitusional tersebut menjadi dasar hukum secara yuridis, konstitusional maupun formal bagi negara mengenai penggunaan simbol tersebut sebagai identitas sekaligus pemersatu bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah Majapahit yang dibacakan oleh Indo. Baik, selanjutnya ada Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan di Nusantara yang banyak menginspirasi bangsa Indonesia.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu contoh nyata bagaimana semangat persatuan Majapahit menginspirasi negara kita. Majapahit pernah berada di masa kejayaannya saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Saat itu Majapahit menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Dengan luasnya wilayah kekuasaan yang tersebar di berbagai pulau di Nusantara yang terdiri atas beragam agama, kepercayaan, suku, budaya, bahasa, dan lain-lain, maka pertentangan tidak dapat dihindari. Yang ketiga ada Empu Tantular. Empu Tantular adalah seorang pujangga sastra Majapahit yang masih kerabat Raja Hayam Wuruk. Beliau merupakan penganut agama Buddha. Hal ini bisa diketahui dari kakawin atau syairnya yang terkenal, yakni kakawin Arjuna Wiwaha dan kakawin Sutasoma. Meski demikian, kita dapat melihat sikap inklusif atau terbuka dari Empu Tantular dalam kitab Sutasoma. Pada salah satu bait kitab tersebut terdapat kalimat yang kemudian kita jadikan sebagai semboyan Republik Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tak terjemah. Baik, selanjutnya makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk heterogen dengan wilayah kepulauan yang terdiri atas belasan ribuan pulau yang satu sama lain dipersatukan oleh selat dan pulau. Maka semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna tentang sebuah semangat, harapan, dan kekuatan penyatuan dalam berbagai keberagaman tersebut. Makna Bhinneka Tunggal Ika secara historis merupakan semangat bersatu dalam konteks keberagaman agama di dalam masyarakat Majapahit. Kalimat ini terdapat di dalam kitab Sutasoma yang berisi tentang ajaran moral dan etika sosial masyarakat Majapahit. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma bermakna semangat kesatuan dan toleransi dalam keragaman agama pada masyarakat, khususnya antara penganut Buddha dan Hindu pada masa pemerintah Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Cita tersebut harus diterima dan didasari sebagai kekayaan dan anugerah Tuhan. Sementara unsur persatuan merupakan cita-cita dan tujuan kehidupan berbangsa. Pada dasarnya, manusia terlahir dengan keunikan yang berbeda-beda. Sebagai individu, kehendak masing-masingnya satu sama lain juga berbeda-beda. Komunitas dan suku-suku ini kemudian menyatu sebagai satu bangsa dan negara. Kenyataan tentang keberagaman harus disikapi dengan kesatuan, kerjasama, semangat, gotong royong, saling menghormati dan menghargai. Persatuan ini akan mewujudkan menjadi kesatuan dalam satu bangsa dan negara Indonesia. Baik, jadi yang selanjutnya itu makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dilihat secara tekstual atau harfiah. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari 3 kata, yakni Bhinneka, Tunggal, dan Ika. Arti Bhinneka adalah berbeda atau beragam. Tunggal berarti satu, sedangkan Ika berarti itu. Jika digabung artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna Bhinneka Tunggal Ika secara kontekstual ialah perbedaan dalam keberagaman merupakan kesatuan dari bangsa Indonesia. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika mengandung 2 unsur, yaitu keberagaman dan kesatuan. Keberagaman merupakan gambaran dari kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri atas perbedaan dan keragaman kelas, suku budaya, adat istiadat, agama bangsa, dan lain-lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Apakah dari audien ada yang ya silakan Dwi. Sebelumnya izin dan mohon maaf, menurut dari kelompok kami juga saya diskusikan bahwasanya dari kelompok visual agung atau dari dan teman-teman belum terlalu mendalami materi sehingga kalian membaca. Jadi seharusnya kalian dengan melihat peta konsep tersebut sudah terbayang apa yang harus dikeluarkan atau dipresentasikan. Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Ada lagi yang mau memberikan umpan balik? Ya, kalau tidak ada, Ibu ingin memberikan umpan balik ya. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Dwi, ketika presentasi anak-anak harus percaya diri ya. Jadi jangan malu atau takut salah ya. Kalau takut salah itu nggak belajar namanya ya.
Jadi untuk berikutnya ketika presentasi itu usahakan tidak membawa catatan. Anak-anak sudah membawa ini, cukup ini aja dibaca dan dijelaskan berdasarkan pengertian masing-masing gitu ya. Jadi itu aja yang perlu Ibu sampaikan untuk kelompok visual. Jadi bisa kembali ke tempat ya. Ya, baiklah anak-anak, karena masalah waktu, jadi lagi 2 kelompok tidak bisa tampil hari ini. Mohon maaf ya. Dan nanti akan Ibu berikan kesempatan tampil minggu depan, ya. Nah, jadi lagi 2 kelompok minggu depan akan Ibu berikan waktu untuk tampil dan akan Ibu berikan penguatan-penguatan tentang apa yang sudah anak-anak sajikan ya. Dan sekarang kita lanjut dulu ya. Ya, sekarang ke tahap tindak lanjut dan refleksi ya. Dari apa yang sudah kita lakukan tadi ya, ada presentasi dan umpan balik. Nah, sekarang untuk tindak lanjutnya itu ada refleksi ya anak-anak. Untuk tindak lanjutnya nanti anak-anak bisa scan barcode ini ya, PowerPoint-nya kan udah dibagikan ya. Untuk yang sudah memahami nanti anak-anak tinggal lakukan kegiatan yang pengayaan. Sedangkan yang nanti kan Ibu setelah bagikan hasilnya ini nak ya, yang asesmen pengetahuan nanti Ibu gabungkan dengan pemahaman anak-anak tadi ketika diskusi presentasi, nanti akan Ibu kasih tahu siapa yang akan pengayaan dan remedial ya. Nah itu mungkin setelah 2 kelompok ini yang belum maju ya kan minggu depan ya. Mungkin setelah itu akan Ibu berikan pengayaan dan remedial ya. Nah terus untuk refleksi ya, kali ini ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama, apa yang anak-anak pahami ya dari proses belajar hari ini? Ya, siapa yang mau memberikan refleksi? Ya. Mungkin diperkenalkan namanya ya. Baik, perkenalkan saya Karena ada Komala Dewi dan nomor absen 20. Jadi yang saya pahami itu saya bisa mengetahui bahwa Bhinneka Tunggal itu terdapat dalam Soma yang ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Juga semboyan Jiara, semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno dan juga beberapa kegiatan dalam bersembahyang di agama-agama lain. Itu aja ya. Ya. Ya, bagus ya. Berarti ambil refleksi dari kelompok kinestetik tadi ya. Melihat dari perbedaan agama sembahyangnya bagaimana ya. Jadi tadi langsung dipraktekkannya. Nah, jadi terus untuk yang kedua ya, siapa yang mau menjawab? Ya. Ya diperkenalkan namanya karena Ibu hari ini didampingi oleh Idi sebagai pengajar praktik ya. Baik Bu, perkenalkan nama saya Kadek Putri Maharani, nomor absen 15. Jadi apa yang belum saya pahami dari proses belajar hari ini? Nah menurut saya pribadi, saya sudah paham sekali mengenai materi Bhinneka Tunggal Ika ini. Karena tanpa kita sadari, kita sudah melakukan atau mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan sehari-hari, khususnya di kelas ini. Seperti yang dikatakan dia tadi, saat pada beragama Hindu sembahyang, kita sebagai umat non-Hindu juga ikut menghargai kita berdiri dan kita juga sembahyang dengan cara kita masing-masing. Jadi saya sudah sangat mengerti dengan materi Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Hanya yang belum dipahami dalam proses hari ini apa? Tidak ada Bu. Oh tidak ada. Ya. Ya. Nah, silakan dulu ya. Yang lainnya silakan yang mau berpendapat ya.
kiranya tidak ada, berarti kurang fokus dengan pertanyaannya. Yang ditanya itu yang belum dipahami ya. Ya tapi ibu salut ya, berarti materinya video itu yang ibu kirim sudah dipelajari dengan sangat baik sehingga tidak ada yang tidak dipahami gitu ya. Apalagi dipraktekkan tadi ya. Jadi semakin kuat pemahamannya. Silakan yang belum ada pas ya. Ya terus yang ketiga saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ya silakan. Jadi perkenalkan nama saya Puji Nurahmata, aku 8. Dari itu saya ingin mengetahui lebih dalam dari pendidikan tunggal ika dari segi sejarahnya, dari segi dari zaman Majapahit hingga zaman pasca kemerdekaan. Ya, berarti yang ingin diketahui lebih dalam lagi itu adalah tentang kerajaan Majapahit yang menginspirasi ya. Jadi sangat tertarik ya. Ya bagus sekali ya. Ada lagi mungkin mau menjawab yang refleksi nomor 4. Ya, apa yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dari proses belajar hari ini? Ya, apa yang mau dilakukan? Misalnya dalam memilih ketua kelas atau satgas misalnya gitu ya. Apa yang akan anak-anak lakukan ketika ada beda pendapat gitu ya. Misalnya izin ya, apakah kami yang kelompok boleh berdiskusi dulu sebelum menjawab refleksi nomor 4? iya silakan. Mau disimpulin Pak? Ya, silakan. Berdiri ya. Saya lakukan dalam kehidupan saya itu menghormati agama lain yang sedang beribadah, dan mungkin kalau bapak-bapak itu melakukan musyawarah. Iya. Dalam penyelesaian masalah itu melakukan musyawarah. Ya. Ya, bagus sekali ya. Ya, silakan Dwi. Oke, izin menambahkan kami dari kelompok Kinestetik akan menambahkan dari apa yang dijawab oleh kelompok Islam. Dari hasil diskusi kami, apa yang akan kami lakukan setelah proses pembelajaran kali ini, yaitu kami akan mencari tahu keberagaman yang ada di Indonesia, tentu karena keberagaman yang ada di Indonesia tentunya masyarakat banyak yang belum kita ketahui. Mungkin saya akan bertanya kepada orang-orang Muslim atau Islam tentang bagaimana cara mereka melakukan ibadah, bagaimana values mereka ketika Idul Adha atau Idul Fitri. Saya juga akan menanyakan kepada Putri sebagai orang yang benar-benar Katolik, bagaimana rasanya merayakan hari Natal ataupun juga sebaliknya. Anak-anak dari refleksi ini sudah mencerminkan bahwa begitu sudah sangat memahami materi terkait asal usul dan makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi nanti tindak lanjutnya itu akan menerapkannya terlebih dahulu di kelas yang di sekolah, gitu ya. Dan akan bertanya terhadap teman-temannya yang beragama lain, gitu ya. Ya bagus sekali Dwi ya. Jadi sebelum
kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita ice breaking dulu biar nanti anak-anak mengikuti mapel yang lain lebih semangat lagi ya. Jadi ini ya, kalau ibu bilang ini berarti 1 ya. Kalau ibu bilang yang ini berarti 2. Kalau ini 1, yang ini 2, kalau ini 3 ya. Kalau ini 1. ya benar 3 ya. Ulang-ulang ya. Yang ini benar, berarti semua udah fokus ya. Baiklah anak-anak, karena tadi dibuka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Jangan lupa ya, yang lagi buat kelompok minggu depan tampil ya. Sekarang karena tadi dibuka oleh doanya itu oleh Dwi, sekarang penutupnya siapa yang mau memimpin? Ya silakan. Bisa